Dikutip dari data hingga Kamis siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,04% di level 17.134 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berhasil menguat tipis pasca tertekan secara beruntun dalam beberapa hari perdagangan terakhir di tengah indeks dolar Amerika Serikat melemah ke level terendah sejak awal Maret. Dikutip dari data hingga Kamis siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,04% di level 17.134 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah menguat tipis di 0,03% di 17.125 per dolar Amerika, dan secara intraday rupiah sempat menguat ke 17.114 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi melemah di 0,05% ke level 98,011. Penguatan rupiah mendapatkan dorongan positif dari pelemahan dolar Amerika di pasar global yang masih bertahan di level terendah sejak awal Maret 2026. Pelemahan ini terjadi setelah optimisme Gedung Putih terhadap peluang tercapainya kesepakatan damai dengan Iran membaik, sehingga mendorong pelaku pasar mulai melepas aset safe haven seperti dolar Amerika. Gedung Putih menyebutkan pembicaraan tatap muka lanjutan dengan Iran kemungkinan akan digelar di Pakistan. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.139 rupiah. Update jelang penutupan. Pasca penutupan melemah tipis di 0,01% di 17.128 dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di Rp20.201, pound sterling di Rp23.280, kemudian terhadap yen Jepang di Rp107,95. Keinformasi komoditas, harga minyak melemah seiring meningkatnya harapan meredanya ketegangan Amerika dan Iran. Harga batu bara tertekan dipicu lemahnya permintaan global dan dinamika stok di India. Harga emas kembali naik di atas 4.800-an dolar Amerika di tengah ekspektasi negosiasi ulang Amerika dan Iran dapat redakan inflasi. Harga minyak dunia melemah di awal perdagangan Kamis pagi waktu Asia seiring meningkatnya harapan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Sentimen ini muncul setelah laporan Iran berpotensi mengizinkan kapal melintas di sekitar Selat Hormuz. Sentimen ini muncul setelah laporan Iran berpotensi mengizinkan kapal melintas di sekitar Selat Hormuz sehingga menekan kekhawatiran gangguan pasokan global. Melansir Reuters, harga minyak Brent crude turun 0,5% di 94,49 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika melemah 0,8% ke 90,59 dolar Amerika per barel. Kedua benchmark tersebut sebelumnya ditutup relatif stabil di perdagangan Rabu. Harga batubara tertekan dipicu lemahnya permintaan global dan dinamika stok di India yang masih tinggi meski mulai terkoreksi. Dikutip dari Big Mint, persediaan batubara termal di pelabuhan India turun 1,5% menjadi 13,33 juta ton di pekan ke-15, disebabkan melambatnya kedatangan kargo serta berlanjutnya distribusi di sejumlah pelabuhan. Dikutip Refinitiv, harga batubara Newcastle untuk kontrak Mei 2026 terpangkas 3,3 dolar Amerika Serikat menjadi 124,95 dolar Amerika per ton. Harga emas kembali naik di atas 4.800 dolar Amerika per troy ounce. Merujuk Refinitiv di Kamis pukul 6:26 waktu Indonesia Barat, harga emas melonjak ke 4.813,29 dolar Amerika per troy ounce, usai ditutup melemah 0,96% di Rabu di 4.789,94 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas pulih dari kerugian sesi sebelumnya karena investor menilai prospek negosiasi ulang dan potensi kesepakatan perdamaian jangka panjang antara Amerika dan Iran dapat membantu meredakan tekanan inflasi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,76% di level 91,98 dolar Amerika per barrel.
Nikel menguat di 1,21% di 18.346 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,51% di level 14.848 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,66% di 4.497 ringgit Malaysia per tonnya. Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana secara teknikal indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah setelah menembus level intraday tertinggi hari ini di 7.705. Beberapa menit jelang penutupan, pelemahan lebih ke arah terpangkas karena secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menembus di level 7.500-an dan saat ini sudah mengalami pemangkasan pelemahan di 7.600-an pemirsa. Saham-saham big cap dan konglomerasi hari ini menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan meskipun pergerakannya cukup beragam, tapi rata-rata memang mengalami pelemahan yang cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan di sesi-sesi sebelumnya. Sementara yang cukup menarik, beberapa saham masih melaju di zona hijau, termasuk beberapa saham big cap. Ada Telkom hari ini bertahan menguat di atas 1%, kemudian Antam menguat 3%, dan selanjutnya ada BNBR dari Grup Bakri hari ini melesat di 7%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini yang masih dibayangi sentimen global, dan seperti apa arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya Devi Sanovel, kita jelang IDX sekitar closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah, namun posisi pelemahan lebih ke arah terpangkas di 30 menit jelang penutupan. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,11% di level 7.616.481 pemirsa. Di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam ke level 7.575.527. Dibuka di zona hijau pada sesi pertama di pagi tadi di 7.663.341. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung melesat ke intraday tertinggi hari ini di 7.705.030. Namun level ini tidak mampu dipertahankan, penguatan terbatas, kemudian memasuki perdagangan di sesi kedua lebih cenderung tertekan. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dari beberapa saham big cap, kemudian juga dari beberapa saham konglomerasi. Ada PTRO melemah di 2,35% di 6.225. BRPT hari ini juga melemah dalam di 5,46% di 2.250. Kemudian juga Bufa hari ini melemah di 3,04% di 1.280, dan CDIA juga melemah di 3,70% di 1.170. Kemudian dari konglomerasi lainnya, DSSA juga melemah di 1,79% di 3.290. Energi dari Grup Bakri juga melemah di 2,72% di 17.85. Dari grup Happy Apsoro ada Raja tertekan di 1% 4690, dan Brand hari ini melemah di 2,33% di Rp6.300 per sahamnya. Sementara Astra Internasional hari ini juga ikut menjadi pemberat, sempat menjadi penopang indeks harga saham gabungan ke 6375, berbalik melemah ke 6250. Sementara dari perbankan big cap, BBCA melemah di 0,38% di 6525. Kemudian juga dari saham perbankan big cap lainnya, kita akan coba update juga dari sisi BMRI pemirsa, melemah di 0,65% di 4620. Kemudian juga ada BBRI bergerak stagnan tapi lebih cenderung tertekan hari ini. Sementara posisi saham-saham yang masih bertahan di zona hijau, ada Telkom menguat di 0,97%, penguatannya juga terbatas di 3120. SMGR juga menguat di 3,33% 2450. UNTR juga masih bertahan di zona hijau di level 31.000. Hari ini merupakan pengumuman kepastian dividen jumbo dari UNTR. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.